Baik yang terhormat, Bapak Direktur Voice of Istiqlal, Bapak Mulyono Loji, yang saya hormati, sutradara muda berbakat dari film Golden Rule, Ibu Princess Natasha Demata, yang saya hormati, Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia HMNI, yang akan membahas perjuangan tentang nelayan sebagai perjuangan bangsa pada kali ini. Yang saya hormati, Wakil Ketua HMNI, yaitu Bapak IR Insinyur Ahmad Maringi, MSI, dan tak lupa kepada para hadirin, teman-teman semua, tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Alfia Sabrina, dengan penuh rasa syukur dan bahagia akan menemani teman-teman pada acara hari ini. Baik, acara hari ini, kita siang ini akan menonton bersama, yaitu film yang sangat ditunggu-tunggu, film dokumenter, The Golden Rule. Religion has come to mean having commitment to yourself, ultimate emotional commitment to spirituality. Love itself, as a part of religion, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and then it says, love your neighbor as yourself. We all should try to understand what all religions are teaching and to show how much they overlap, how much they share in common. When even looking back towards creation and at the onset of humanity, when as a God gift during creation, I believe that truly informs how we. Sangat luar biasa pada hari ini ya. Masya Allah, filmnya sangat luar biasa. Siang hari ini ya satu momentum yang sangat inspiring, momentum untuk kita semuanya ya. Melihat sebuah film yang punya pesan value yang universal ya tentunya, dan yang kedua kita bisa silaturahmi semua Bapak Ibu ya, tidak terbayang bahwa kita ada di sebuah masjid ya. Ada di Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan kita semuanya. Saya ingin ya memberikan rasa hormat dan takzim kami pada Bapak Ibu ya yang sudah hadir di sini semuanya. Ini bahkan langsung dihadiri oleh sutradaranya ya. Di 4 negara ternyata ya, untuk menikmati film tadi itu melibatkan beberapa tokoh agama ya, dan itu pengambilan gambarnya di 4 negara, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Indonesia. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk sutradaranya ya, yang sudah berikan semuanya. Kemudian ya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Maringi yang sudah hadir bersama kita ya, dan Pak Brata Tidirama yang sudah mengenalkan juga dan diskusi terkait dengan GMNI ya. H Pak ya, himpunan ya. Ya ini saya kira menjadi sebuah value added ya, informasi seperti ini yang dari komunitas yang masuk yang kemudian bisa memperkaya itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 2 poin saja. Pertama, bahwa kita di Masjid Istiqlal ini ya dibawa kepemimpinan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Ini kita berada di bawah satu payung besar yang namanya Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Ini tentu saja berdasarkan Perpres, Peraturan Presiden. Dan di sini itu tidak hanya ibadahnya ya yang diintensifkan atau dikembangkan, tapi juga ibadah dan juga muamalahnya gitu ya. Makanya kemudian kita di sini ada 4 bidang, ada bidang pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian ada bidang peribadatan, ini yang terus ngawal kita. Setiap waktu sholat harus tepat waktu. Kalau Istiqlal terlambat azannya,
wah masjid-masjid lain bisa terlambat juga kan. Ya Pak, jadi harus jadi kiblat betul ya, jadi benchmark Istiqlal itu. Kemudian ada riayah. Ini Bapak Ibu membayangkan nggak sebelumnya bahwa Istiqlal itu luasnya yang 13 hektar ini harus dijaga berapa banyak ya, pengamanan atau security ya. Jadi kami juga mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya tidak semuanya terawasi atau terkontrol ya. Ada saja mungkin yang jatuh dompetnya, kemudian salah naruh barang atau ada yang mindahin barangnya ke tempat yang lain ya itu. Nah, mungkin tapi alhamdulillah kita sudah ada CCTV ya yang mungkin juga bisa membantu. Dan ada bidang sosial dan pemberdayaan umat. Nah, tapi selain itu kita di sini ya khususnya The Voice ya, ini kita ada di satu divisi program yang dikembangkan oleh Bapak Imam Besar namanya The Voice ya. Nah, The Voice ini saat ini sudah membangun ya, ini ya kita ini berada di the space of America. Jadi ini adalah area yang memang untuk membangun ya awareness bersama bahwa kita semuanya punya kebutuhan dan kepentingan secara universal untuk kemanusiaan. Nah, karena itu udah masuk Amerika, ada Cina di sebelah Pak. Nah, nanti insya Allah besok nanti ada Australia ya, dan beberapa negara lagi, Jepang dan sebagainya. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya pesan-pesan yang ada bahwa kita ini sebenarnya adalah sama ya. Kita punya tujuan yang sama, kita punya pandangan yang sama. Bagaimana kemudian manusia ini hidup di atas muka bumi ini penuh kedamaian, kesejahteraan, saling berinteraksi, tapi kemudian juga saling membutuhkan untuk sama-sama menjaga bumi ini, ya kan? Karena kita hidup di atasnya. Nah, mungkin film-film ya seperti The Golden Rule ya, kita sudah nonton bersama. Ini kan sebenarnya memberikan satu pesan universal kepada kita bahwa nanti kita akan lihat Bu, tantangannya sih di mana ya. Kenapa di saat kita berbuat baik, sebenarnya secara dasariah atau secara naluri itu juga kita punya interest ya. Kita juga punya kehendak untuk membalas ya, kebaikannya. Coba misalnya kalau kita ya mungkin negara ke Jepang, kalau kita saat memberikan omiyage gitu ya, biasanya oleh-olehnya gitu ya Pak ya, omiyage, itu pasti dia akan balas ya, dia akan balas ya, dia akan ngasih juga oleh-olehnya gitu tuh. Nah, tantangan kita Bu itu adalah di aspek inisiasinya. Kadang-kadang itu kita menunggu, dia juga nggak baik sama aku gitu kan, nggak usah deh. Itu padahal sebenarnya semua orang ini adalah menghendaki orang berbuat baik kepada kita ya. Tapi yang berat itu adalah ego kita. Dia aja belum baik, ngapain juga lah. Dia aja cuek, dia aja juga sombong, dia hanya angkuh, dia hanya ini, nggak usah. Tapi pada saat kita disapa ya, kan sebenarnya hati kita kan cepat luluh ya Bapak Ibu ya. Cepat luluh, cepat menyentuh ya. Inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pesan universal film ini, bahwa itu kebaikan, interaksi dengan siapapun selama kita adalah visi kemanusiaannya yang kita kedepankan, itu tidak mengenal sekat agama, tidak mengenal negara, tidak mengenal suku dan sebagainya. Sehingga ya akan muncul sebuah kedamaian ya dalam tingkat ya terkecil. Apakah itu di keluarga, di tempat kerja kita, bahkan untuk ya interaksi kita dengan siapapun. Gitu. Terbangunnya atau terciptanya yang mungkin konflik dan sebagainya itu karena memang punya prasangka, punya dugaan-dugaan yang kuat. Ya ini yang dugaan inilah yang mendominasi, yang meliputi kita. Udah mah dia mah orangnya seperti itu. Paling juga dia akan mencelakakan kita lah. Dia mah nggak pernah memberikan dukungan, support dan sebagainya. Ya di lingkungan kita yang terkecil Bapak Ibu. Saya mungkin pesan saya satu, bahwa yang kita harus bangun adalah inisiatif ya, self inisiatif itu tuh yang harus terbangun lebih awal. Apakah misalnya kita ya hidup dengan atau bertetangga dengan agama lain atau suku lain, kan sebenarnya interaksi kalau ibu-ibu sebenarnya sudah biasa masak opor gitu tuh. Terus ini nih
kecium nih bawa opornya ke tetangga yang lain kan Bu. Itu. Tapi coba Bapak Ibu, mungkin ya bisa kita renungkan ya. Kalau tidak ada inisiatif, kira-kira terbangun nggak? Yang punya inisiatif itu adalah orang yang punya kejernihan hati, Bapak Ibu. Ya itu tuh. Yang punya kejernihan hati. Ya. Nah, sama juga misalnya dalam ya interaksi kita, kadang-kadang kita tersakiti dan sebagainya. Orang yang duluan minta maaf itu adalah orang yang sangat jernih hatinya. Karena dia yang menginisiasi untuk minta maaf. Apapun misalnya dari sisi sebabnya. Nah, inilah the golden rule. Kalau dalam aspek bisnis dan sebagainya itu kan sebenarnya mutual ya. Kalau dalam apa ya kerjasama internasional ya dalam PKS MOU itu mutual understanding kan gitu ya. Jadi saling memberi. Saya ekspor ini nanti ya ada impor. Saya tanda tangan ini dia membantu saya misalnya di aspek disaster misalnya Bapak Ibu. Coba kejadian satu bencana di sebuah negara. Negara begitu cepat reaksinya untuk datang membantu kita. Ya kan? Tapi misalnya negara A yang datang bantuannya besok terjadi sesuatu kan cepat juga. Itulah namanya mutual. Inilah namanya golden rule itu. Ya. Jadi dalam aspek bisnis kalau misalnya konsumennya coba Bapak Ibu misalnya ketika membeli sesuatu produk kalau penjualnya itu ya udah Bu ini saya tambahin dikit deh. Wah Ibu datang lagi tuh. Ya kan besoknya tuh saya pengen beli di situ deh ini. Ya, ada timbal baliknya. Tapi tantangannya self inisiatif itu yang muncul. Nah, kalau self inisiatif ini secara apa ya ringan ya kita lakukan, maka sebenarnya selesai hidup kita. Kita akan tidak punya beban-beban. Gitu. Nah, maka insya Allah konflik akan terhindar dari kita dan kedamaian akan selalu bersama kita semuanya. Terima kasih, saya kira itu pesan untuk film ini yang sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Mulyono atas opening speech-nya. Baik teman-teman, selanjutnya, pemateri selanjutnya adalah sosok penting di balik layar ini, yaitu sutradara dari film Golden Rules, yang akan menyampaikan dan memperkenalkan juga memberi nasihat kepada Ibu Natasha. Saya persilahkan. Ya, Nana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Voice of Istiqlal, Bapak Direktur Mulyonologi, Yang Mulia Ari Ramadhani, dan juga kepada Bapak dari Himpunan HPNI, benar? HMNI, dan juga tentunya kepada teman-teman dan seluruh tim yang sudah ada di tempat ini yang sudah mau membantu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar nih. Terima kasih banyak. Saya harap nih film The Golden Rule ini, The Golden Rule Do Unto Others, seperti tadi kita sudah dengar dari pidato pembukaan dari Bapak Direktur, membawa misi perdamaian dan toleransi di dunia yang sangat gelap ini ya bisa dibilang. Film ini saya buat dengan 2 sutradara lainnya. Kami merasa bahwa apa sih yang bisa kita lakukan untuk kemanusiaan nih yang memayungi berbagai macam agama tapi untuk hal yang sama. Lalu kita research dan kita ketemu dengan yang namanya aturan emas, orang yang biasa didengar dengan The Golden Rule, atau mungkin di Indonesia didengar dengan etika timbal balik. Saya harap nih lewat pemutaran-pemutaran film ini, kita sudah memutar film ini secara nasional dan internasional sudah hampir ke 100 tempat. Dan terima kasih. Sekitar bulan lalu juga kita sudah memutar ini di Surakarta ke lebih dari ratusan anak-anak, generasi muda 17 tahunan. Dan juga baru bulan lalu di Bali kita melakukan konferensi lintas agama, adik-adik umur 17 tahun dari berbagai agama untuk menonton film ini dan bertukar pikiran. Kami harap nih lewat film ini saat kita sudah pulang nih, wah kita mendapatkan sesuatu nih bahwa masih ada harapan untuk dunia yang lebih baik. Karena saya yakin Indonesia itu sangat kaya. Apalagi kita ini sangat diverse dengan yang biasa kita dengar Bhinneka Tunggal Ika, moto kita berbeda-beda tetapi satu. Saya harap kita sebagai orang Indonesia bisa melakukan itu dan benar-benar live to that motto. Dan saya harap nih The Golden Rule ini bisa terus berputar lagi, diputar lagi ke banyak tempat, menginspirasi lebih banyak lagi orang-orang yang menontonnya. Dan tanpa panjang lebar nih saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Natasha atas sambutannya. Baik, teman-teman, berikutnya adalah sambutan atau sepatah dua patah kata yang sangat bermakna untuk kita semua, karena mungkin sebagian belum pernah mendengar HMNI itu apa, sebagian itu sudah mengetahui dan ingin lebih mengenal HMNI itu apa. Narasumber selanjutnya adalah Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia yang akan menyampaikan pemaparan tentang peran, visi, serta program kerja HMNI dalam mendukung kesejahteraan nelayan di Indonesia. Wah, sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Insinyur Brata Tridharma MH, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Mulyana Loji sebagai Voice of Istiqlal. Ya. Terima kasih atas undangannya dan saya bisa berdiri bersama-sama dengan Bapak dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Kemudian yang kedua saya juga terima kasih kepada Ibu sutradara dari film The Golden of Rule, yaitu Ibu Prince Natasha. Terima kasih juga Bu atas kesempatan film yang tadi sudah disajikan. Saya kira begitu banyak manfaat saya hadir di sini dan saya juga bisa menilai bahwa dengan film yang Ibu sutradara ini saya kira benar-benar sangat menyentuh hati saya karena apa? Beragam agama baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia, saya kira tujuannya hanya satu, yaitu berdoa dan juga mengharapkan sesuatu darinya untuk masa depan kita. Masa depan kita sekarang masih ada di dunia, tapi masa depan yang akan datang tentu kita tidak akan tahu. Itu yang kita harapkan dengan adanya kehadiran agama yang tadi kita saksikan bersama-sama tadi. Dan saya kira kita juga lahir tidak menginginkan bahwa saya agama Islam, tidak. Karena dari kecil keluarga, misalnya Islam, kebanyakan anak-anaknya itu juga agama Islam. Keluarga dari orang tua yang agamanya Kristen, tentu sebagian besar itu adalah dia akan beragama Kristen. Begitu juga yang Katolik, yang Buddha dan sebagainya. Kalaupun nanti ada perbedaan di situ, karena pada saat mereka sekolah atau berinteraksi dengan dunia luar, nah itu barangkali ada perbedaan dari segi keimanan dan kemampuan di dalam diri mereka untuk bisa menilai pada dirinya sendiri mana yang menurut dia yang terbaik. Itu terjadi di dunia ini. Saya kira itu yang saya bisa nilai dan mungkin saya akan menginjak pada topik saya Pak yang diberikan tadi oleh moderator bahwa HMNI, saya mungkin perlu perkenalkan di sini karena saya hadir di sini juga tidak sendiri Pak. Juga ada Pak, saya sebagai ketua umum ya, tapi bukan sebagai ketua. Kalau ketua itu ada DPD di daerah-daerah. Tapi saya ketua umum yang membawai 340 ya, 340-an kira-kira kabupaten kota ketua ya, ketua yang ada di 340-an ya DPD HMNI kabupaten dan kota Madya. Kemudian yang berikutnya juga akan Bapak Ibu lihat nantinya bahwa di provinsi kita sudah mencakup DPD sebanyak 36 Pak. Dari 38 yang ada di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan saya. Nah anggota kita HMNI ini kalau data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan itu ada 4 juta, tetapi karena HM ini adalah himpunan masyarakat nelayan Indonesia, itu tidak hanya ansih nelayan tetapi juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan mungkin lingkungannya juga. Karena kita juga di sini melingkupi juga wilayah yang kira-kira tidak hanya nelayan saja, tetapi bagaimana nelayan itu bisa melaut, bisa mendaratkan ikannya, tentu ada bantuan-bantuan dari masyarakat yang lain. Misalnya buruh angkut, kemudian buruh yang memperbaiki jaring, buruh yang memperbaiki
kapal, kemudian buruh yang mengangkut garam, kemudian buruh yang melakukan pelelangan timbang ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan, kemudian buruh yang ada di pabrik-pabrik pengolahan ikan, itu semua adalah masyarakat nelayan. Jadi kami beda dengan HNSI. Ada yang namanya himpunan nelayan seluruhnya, itu hanya nelayannya saja. Tetapi kami di sini adalah himpunan masyarakat nelayan Indonesia. Jadi lebih kompleks dan bisa dikatakan bahwa nelayan plus. Ya, itu yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, visi kita di sini karena saya melihat pada saat belum terbentuknya HMNI banyak ikan-ikan di pelabuhan itu ya yang tidak semuanya bisa diangkut, yang semuanya tidak bisa dieksploitasi atau diolah, akhirnya membusuk. Nah, saya melihat ibu-ibu nelayan di situ mengambil, kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan nilai tambah, dijadikan ikan asin, kemudian dijadikan barang-barang untuk kerupuk dan sebagainya. Jadi ada nilai tambah yang sebelumnya saya tahu itu tidak dilakukan seperti itu. Oleh karena itu HMNI hadir untuk mengamasi itu semua supaya masyarakatnya juga ikut terlibat dan dilibatkan di dalam rangka menambah daripada penghasilan atau pendapatan dari sang suami. Ya, sehingga sang suami pada saat akan melaut itu juga pada saat tidak punya uang, jadi si istrinya juga masih punya dana karena dia menjual ikan-ikan yang tadi yang sudah tidak terjual, laku kemudian diolah menjadikan duit, dan juga bisa dipakai sebagai suaminya untuk melaut sebagai bahan makanan di laut. Nah, ini pemikiran pada saat itu, sehingga dengan visi kita pada saat itu adalah membina, kemudian melestarikan dan juga membuat sejahtera daripada masyarakat nelayan itu sendiri, sehingga mereka bisa mandiri, kemudian juga mereka juga bisa maju dan sejahtera. Itu visi kita. Sehingga dengan demikian masyarakat Indonesia tidak ada nanti di kemudian hari itu yang kelaparan. Ya, apalagi sekarang Bapak Presiden RI sudah menciptakan Kementerian Pangan Republik Indonesia. Jadi pangan yang ada di perikanan ini saya kira cukup banyak ya. Selain daripada ada yang di laut, kemudian di air tawar, di air payo. Jadi semuanya itu adalah pangan di bidang perikanan. Nah, HMNI di sini adalah membantu pemerintah di dalam memfasilitasi ya sebagai fasilitator, baik itu dengan Kementerian Koperasi, UMKM, sosial, kemudian kelautan perikanan dan lain sebagainya. Kita hanya memfasilitasi. Kemudian silakan pemerintah sendiri atau pemangku kepentingan yang ada di Indonesia ini yang melakukan penaltinya, aksinya gitu. Jadi kita hanya memberikan fasilitator, memberikan arahan, bimbingan yang kira-kira mau diterima atau tidak. Yang penting bahwa apa yang kita sampaikan nanti adalah hal-hal yang tentunya yang sangat baik, yang kira-kira bisa diharapkan mampu untuk mensejahterakan daripada masyarakat nelayan itu sendiri. Kita lihat misi di sini. Ini yang pertama terbinanya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kenapa ada rasa persatuan dan kesatuan di sini, bahwa semua masyarakat nelayan ada di seluruh Indonesia itu beragam. Ya, beragam ya. Oleh karena itu kita perlu adakan semacam persatuan. Baik Pak, terima kasih Pak. Kesatuan dan persatuan, sehingga mereka tidak berpikir bahwa saya yang terbaik, saya yang menonjol, saya yang mungkin yang kira-kira yang lebih baik daripada kalian. Saya kira tidak. Jadi kita berikan suatu keseragaman bagi masyarakat nelayan untuk bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar mereka, di lingkungan pelabuhan perikanan, di sekitar daripada sentra-sentra produksi perikanan, sehingga mereka ada kebersamaan dalam menyikapi untuk produksi yang menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian meningkatkan peran serta seluruh anggota masyarakat nelayan dalam kontribusi pembangunan nasional. Tentu saja di sini adalah dengan adanya pergerakan-pergerakan daripada masyarakat nelayan dalam
memberikan kontribusi pembangunan ini adalah dalam nilai ekonomi mereka. Ada peningkatan nilai ekonomi sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk hidup, meningkatkan pendapatan dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka menjadi sejahtera. Kemudian mengupayakan desa terpadu atau kota nelayan di berbagai daerah di basis masyarakat nelayan Indonesia. Jadi ini saya kira penting juga. Kenapa harus ada kota terpadu? Karena di situ ada misalnya nelayan menangkap ikan, kemudian ikannya mau diolah. Setelah diolah, kemudian dipasarkan. Setelah dipasarkan, hasilnya dikembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk misalnya pembangunan rumah ibadah, pembangunan gereja, atau pembangunan masjid, ya, atau kuil dan sebagainya. Jadi seperti itu timbal baliknya, sehingga perlu adanya desa terpadu, artinya bahwa keterpaduan di dalam menyikapi produksi yang dihasilkan sehingga menjadi hal-hal yang positif yang bisa dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat nelayan ada di sentra-sentra produksi perikanan. Ya, kemudian membantu memberikan bimbingan kepada anggota dan masyarakat nelayan Indonesia. Ini membantu memberikan bimbingan artinya apabila ada kesulitan di daerah yang di mana nelayan itu terdapat masalah, misalnya ikannya yang seharusnya secara nasional harganya misalnya tenggiri itu per kilonya adalah 20, kemudian di sana merosot harganya menjadi 5.000. Nah, ini perlu adanya bimbingan, kemudian penyampaian kepada mereka kenapa menjadi rendah harga ikan itu. Nah, kita memberikan bimbingan, mungkin mereka tidak dikemas dengan baik. Kemudian kedua, mungkin adanya lalat atau mungkin adanya air yang kotor dan sebagainya, sehingga pembeli akan memberikan nilai rendah. Ya, tetapi kalau kita memberikan bimbingan yang baik, misalnya pada saat ikan sebelum didaratkan melalui kapal diangkut oleh buruh ke pelabuhan perikanan, tetap dijaga kesegarannya, maka nilai-nilai yang sebetulnya secara nasional itu sudah tercantum itu akan terpenuhi, ya. Sehingga pada saat orang akan membeli itu akan melihat bahwa ikan ini memang masih layak untuk dikonsumsi. Ikan ini masih bagus untuk dijual belikan lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga perlunya adalah bimbingan ini adalah supaya masyarakat nelayan ini selain mandiri, kemudian maju dan juga akhirnya sejahtera. Nah, kemudian melindungi dan memberikan melestarikan sumber daya ikan. Jadi kalau kita tidak memberikan semacam informasi kepada masyarakat nelayan, maka mereka akan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini HMNI hadir di sini memberikan sesuatu bagi mereka. Para nelayan kalau bisa jangan menangkap ikan dengan sembarang alat tangkap. Apalagi alat tangkap yang sudah betul-betul terlarang atau dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, inilah sebabnya kenapa ini dilakukan, supaya apa? Supaya ikan itu tidak semuanya terangkut. Misalnya dengan jaring troll, ya, itu kan size-nya itu kecil sekali, sehingga ikan yang umur besarnya 2 cm sampai 5 cm, 10 cm sampai besar itu terangkut semua, sehingga tidak ada yang tersisa. Kalaupun tersisa itu sedikit. Nah, ini mengurangi daripada kelestarian daripada ikan, sehingga nelayan akan kesulitan nanti untuk mendapatkan ikan karena semuanya sudah terangkut, ya, terangkut artinya bahwa sudah minim sekali yang ada di perairan itu. Oleh karena itu kelestarian ini juga cukup penting supaya nanti kelangsungan hidup daripada masyarakat nelayan ini juga akan bisa sejahtera. Dan saya kira apakah ada hubungannya, misalnya Voice of Bu Ajeng, Voice bukan filmnya, ya? Oh, Golden Rule. Oh, filmnya itu tadi judulnya, bukan yang Voice of yang of America. Jadi ada kaitannya apa antara HMNI dengan Voice of America? Saya kira nelayan itu juga
di sela-sela dia misalnya di sela-sela dia setelah menangkap ikan, biasanya tidak langsung tidur, tetapi dia bercanda, dia berucap terus, ya. Kadang berkelakar atau untuk menghilangkan lelahnya tadi itu. Tidak langsung tidur, ya. Mereka masih kelihatan di kedai kopi, kemudian di kedai makan dan sebagainya. Jadi saya kira ini kaitannya dengan Voice of America ini sangat dekat sekali, Pak. Oleh karena itu kita perlu disupport, ya, HMN ini perlu disupport oleh Voice of America supaya kita benar-benar nanti akan lebih terarah, lebih maju dan lebih mendekatkan kepada kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Ya, jadi itu sepintas yang perlu saya sampaikan. Saya tidak bicara sendiri di sini Bu Natasha, tapi saya juga akan dibantu oleh Pak Maringgi. Beliau juga adalah dulu juga dari Kementerian Kelautan Perikanan di bidang budidaya, mungkin juga akan menambahkan apa yang sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Saya kira dari saya semuanya, nanti saya tunggu tanya jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menyangkut dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Moderator, dan saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Brata Tridharma. Selanjutnya, kami mengundang Wakil Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia kepada Bapak Ahmad Maringgi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekaligus memberikan pesan dan nasihat yang dapat menjadi bekal berharga bagi kita. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah hadir pada sore hari ini pada acara tadi tayang film Roll, The Gold of Roll, ya itu. Memang kalau suasana sore ini memang agak ngantuk, ya, karena memang jam mungkin habis makan memang agak badan agak lelah. Tapi mudah-mudahan dengan semangat kita pada siang hari ini, pada menjelang sore ini kita tetap bisa semangat lah dan produktif. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyambung tadi yang sudah disampaikan Pak Brata, saya akan memberikan kesan pada film Roll of Game, Golden of Roll, aturan emas bahasa Indonesia, ya itu. Jadi saya melihat bahwa tadi terjadi toleransi tinggi, ya, bahwa hidup ini memang harus saling menghormati, harus saling membantu dan saling membina untuk menuju kedamaian, ya. Kata Pak Brata tadi, kata Pak Mulyono bahwa kalau Pak Brata dia manusia itu memang lahir sebenarnya tidak pengen memilih yang mana, kan, ya. Ada yang lahir di Eropa, di Indonesia dan seterusnya. Tapi kita harus seperti kata Pak Mujiono tadi, saya setuju bahwa demi kemanusiaan. Nah, jadi kalau kita selok melor itu pakainya demi kemanusiaan, ya. Karena manusia itu sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Jadi kalau kita menghormati sama manusia berarti menghormati atau menghargai pada sang penciptanya itu. Jadi kalau ada yang menghina orang, membuli, terus apalagi membunuh, itu berarti dia tidak menghormati sang pencipta. Bagi kita, pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Terus saya juga tadi sangat terkesan bahwa puncak tertinggi manusia adalah menuju ketakwaan. Itu tadi Ali Samsi itu bagus itu, dia dari itu. Takwa itu manifestasinya adalah menghormati, berbuat kebaikan sesama manusia dan saling memanusiakan. Itulah puncak tertinggi orang takwa sebenarnya itu. Itu. Jadi kalau ditarik semuanya, dan saya sampaikan bahwa HMN ini juga dalam melaksanakan program-program kerjanya, detailnya itu adalah amanat daripada risalah atau amanat dari agama itu. Karena di mana tadi disampaikan Pak Brata bahwa demi kemanusiaan, demi membangun kesejahteraan, itu puncak tertinggi dari HMN ini kan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Itu berarti perintah agama itu. Nah, itulah yang kita kerjakan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan itu. Saya melihatnya jadi ada itu. Terus kedua yang saya sampaikan juga bahwa HMN ini
tidak membangun fisiknya dia, membangun lahir batin. HMN itu membangun manusia lahir batin. Nah, kalau lahirnya mungkin bisnisnya, rumahnya, infrastruktur, tapi batinnya juga ada. Maka nanti penjelmaan dalam programnya ada, kita ada mendukung rumah ibadah, terus pendidikan, keabadan dan macam-macam. Itu jadi sebenarnya kalau diplotkan program kerja itu ada beririsan dengan ajaran agama, gitu. Itulah maka saya sangat antusias bahwa HMN itu ke depan bisa mewadahi kemauan ataupun yang diharapkan dari masyarakat nelayan. Karena kita akan nggak akan bisa membangun hanya fisiknya aja. Kalau fisiknya dibangun, batinnya tidak dibangun, ataupun kedamaian tadi kata Pak Pujiono itu tidak dibangun, pasti juga akan hidupnya tidak akan tertata dan resah aja. Dan itulah dampaknya dari nanti kegegeran kehebohan dunia karena orang itu tidak damai, orang itu tidak saling menghargai, tidak memanusiakan manusia. Terjadilah perang pembantaian tadi kayak itu. Itu kan karena egonya aja itu. Nah inilah selain HMN ini membangun fisik juga membangun lahir batinnya. Baik, ini saya sampaikan bahwa ada 14 program yang kita, yaitu program prioritas ini ada program yang akan berimpitan banyak pada kegiatan keagamaan. Itu program 11, coba dilihat naik lagi. Nah ini 11 ini program program pengembangan sarana dan prasarana masyarakat nelayan. Itu kita ada rumah susun nelayan, membangun modeling ya. Jadi akan kita ada titik-titik nanti akan kita koordinasikan dengan pengembang sama pemerintah untuk bisa membangun rumah-rumah. Tapi yang paling penting ada DIDE ini. Membangun sarana dan prasarana ibadah, musola, masjid, gereja, pura, wihara, dan ibadah lainnya di perkampungan nelayan. Gitu. Jadi nanti kalau dari Kementerian Agama, ini tadi Pak Mulyono nanti sampaikan Bu ya, bahwa kita juga ada program itu. Nanti kalau ada dana-dana yang bisa untuk merehab musola, masjid, atau tergantung komunitas yang terbanyak ya. Kalau di NTT mungkin musola gereja-gereja, kalau di daerah perkampungan mungkin masjid, ada yang pura ataupun wihara. Itu mencerminkan bahwa HMN itu ada toleransi terbesar kita itu. Dan HMN itu juga mencerminkan kebinekaan karena sukunya juga kita pengurusnya berbagai suku mulai dari ada NTT, NTB, Batak, Jawa dan semuanya. Itu ada agama yang Kristen, ada Islam, Buddha juga ada juga itu. Situ saya dengan Pak Brata mencoba meramu bahwa kita ini adalah organisasi yang demi kemanusiaan tadi. Gitu. Jadi jangan melihat suku dan ras semua, tapi melihat manusia ciptaan sang sama itu. Terus juga di sini ada penyuluhan dan pelatihan masyarakat nelayan. Ya penyuluhan nanti bisa Bu Natasha kalau pengen menitipkan filmnya ini kepada perkampungan nelayan, kita akan punya DPD kata Pak Brata ada 360 nelayan, slide-nya kasihkan biar di setel di kampung-kampung nelayan sehingga biar terjadi kita revolusi di pantai di daerah nelayan ya. Mungkin di kota orangnya sulit ya, sulit itu dirubah untuk aturan mas tersebut mungkin di masyarakat lebih gampang melakukan karena di pesisir nelayan yang notabene dari zaman Mojopahit sampai sekarang itu kan interaksinya kuat dalam perdagangan kan, itu dia sudah welcome terhadap orang asing gitu, tidak tertutup ya. Nah, itu lebih gampang untuk kita merubah mindset atau melalui role tadi ya, aturan mas tadi itu golden rule tersebut. Kita bisa untuk membantu karena ini juga untuk kebaikan bumi ya, kebaikan bumi dan kesejahteraan kedamaian umat manusia ini. Ini puncak tertinggi sebenarnya, puncak tertinggi kita hidup di bumi itu ya kedamaian itu. Kalau sekarang terjadi pembantaian, itu kan karena egoisnya aja. Dia mengesampingkan nurani. Kalau di agama itu ada namanya roh ya, apa nurani itu baik gitu, mesti diciptakan nurani baik gitu.
Maka waktu roh ditiupkan itu roh baik itu. Hanya karena lingkungan tadi Pak Brata setelah besar lingkungan itulah yang membuat terus akhirnya tercemarlah nurani roh kita kan, sehingga kita menjadi iri, dengki, terus sakit hati. Itulah bunuh-membunuh yang terjadi itu. Nah, itulah sekarang saya setuju dengan Bu Natasha, cobalah kita revolusi dunia ini menuju kebaikan ya. Walaupun mungkin terjal juga mungkin hamba tanyakan. Karena seperti ketahui ada setan itu yang setan itu bisa bentuk halus dan manusia itu juga bisa jadi setan lah itu. Tapi gak apa-apa, kita kerja baik itu untuk kebaikan. Nah, itu bagus ya. Baik, itu nanti dalam penyuluhan itu juga kita biasanya penjelasan tentang keterampilan dirinya untuk kompetensi, tapi juga ada penyuluhan untuk agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi kita HMN itu masuk untuk membangun fisik dan moralnya, akhlaknya itu. Karena kalau seluruh masyarakat itu berakhlak, tentunya kedamaian akan datang. Tapi pasti setan ada itu. Tapi gak apa-apa, kita tetap tanggulangi bersama. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya barangkali dari para audiens ada pertanyaan mengenai film The Golden Rule atau mengenai HMNI. Baik, Bapak. Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahbi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'an. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita pada siang hari ini sudah bisa berkumpul nobar nonton bareng atau talk show dengan film The Golden Rule. Tadi sangat luar biasa dengan disutradarai oleh Prince Natasha. Masya Allah, yang saya nilai ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena ini memberikan pesan yang 80% toleransi. Memang di Al-Quran pun kan sudah ada. Kita harus toleransi. Bahkan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat membenci kepada orang-orang yang tidak toleransi. Saling membunuh. Yang dibunuh adalah ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang dibunuh juga sama. Allah juga tidak suka. Karena itu adalah semuanya ciptaannya. Tapi ini menggambarkan, memberi pesan yang sangat luar biasa. Perlu terus dikembangkan. Kalau bisa diputar di dunia pendidikan. Terutama SMA. Ya, kalau SD mungkin masih anak-anak. Dia belum, pola pikirnya belum aplikasi. Terutama SMA. Kalau SMA, dia sudah usia-usia yang memang sangat kritis. Lihatlah tawuran segala macam sekarang, apalagi di Jakarta, kota metropolis. Ini pesan yang sangat luar biasa. Dan ini ternyata satu-satunya di dunia yang mempelopori film toleransi yang sangat luar biasa ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk Ibu Natasha dan kita-kita semua. Saya belum terdengar ada di dunia Eropa yang film seperti ini. Pesan yang sangat bagus dan ini terbuka hati, tapi ini keluar dari orang-orang yang milenial. Mungkin sejamannya usia saya tahun 60-an belum ada seperti begini. Nah, ini sekarang sudah berkembangnya zaman sehingga ada pemikiran sampai seperti ini yang mendunia. Bahkan diakui PBB, organisasi terbesar di dunia, itu yang sangat luar biasa. Dan satu orang pelopor ada di Indonesia. Itu aja sangat bagus. Nah, ini perlu kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita dikembangkan supaya bagaimana sih nikmatnya toleransi. Sangat luar biasa. Nikmat toleransi itu sangat nikmat banget.
saling menghormati. Kalau Anda ingin dihormati orang, maka Anda harus menghormati orang lain. Insya Allah kita akan dihormati orang lain. Tapi kalau Anda tidak menghormati orang lain, maka tidak mungkin orang lain menghormati kita. Jadi di sini kembali ke hati kita sendiri. Betul nggak? Kalau Anda ingin dikasih orang lain, ya kasihlah orang lain. Kalau Anda ingin sayangi orang lain, Anda nyayangi dulu orang lain. Insya Allah orang lain akan menyayangi kita. Kalau Anda ingin dicintai sama Allah, maka Anda harus mencintai Allah. Kalau Anda ingin diberi sama Allah, ya Allah, ya kita harus mau di Allah. Beri apa sih? Ya ikuti anjurannya. Ikuti perintahnya, cuman itu sebetulnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Barangkali dari teman-teman yang lain atau para hadirin yang lain ada yang ingin menyampaikan? Oh, menambahkan. Baik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua. Pada Princess Natasha, saya hanya sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Datu tadi mengenai pendidikan, mengenai film ini ya. Saya mau tanyanya, pernah nggak ini ditayangkan di sekolah, Kak Tasya? Udah ya? Udah pernah. Oh gitu. Hampir ke 60 sekolah di Indonesia. Mohon maaf, mungkin saya kurang paham tadi ya. Memang ini kan penting sekali untuk pendidikan, memberikan contoh. Sekarang memang Pak Datu tadi dari tawuran, dari apa, mungkin dengan adanya film ini kan bisa merubah. Kalau dia untuk berbuat lebih ini kan ditayangkan dengan film ini kan akan lebih baik lagi. Di Jakarta sudah juga? Sudah. Jakarta, Solo, Bali, Jawa Barat juga. Nah mungkin sekarang gini kan, sekarang anak-anak ini tawuran di mana-mana kan terus masih ada ya. Mungkin jangan ada bosannya kali ya untuk terus ditayangkan, bagaimana itu? Capek ya? Enggak apa-apa. Terima kasih. Iya, jadi tiap sekolahan sekarang gimana kalau ditayangkan terus? Kami harap semoga. Ya, siap. Mohon maaf dan terima kasih untuk semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Terima kasih. Baik, cek. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya, sangat luar biasa sekali. Berhubung waktu kita sudah habis, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas semua yang terlibat, panitia. Terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa. Baik, mungkin sekian dari saya. Kami tutup acara ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Golden Rule.